Selamat siang pemirsa, kembali hadir bersama saya Arfa Tunisa di Breaking News. Mengabarkan langsung hasil belajar mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita semester 5 KPA pada pertemuan kelima, Senin 25 September 2023. Pada pertemuan kelima ini sudah melaksanakan kegiatan diskusi kelompok yang dimana kelompok 2 menjelaskan beberapa poin mengenai sejarah jurnalisme di dunia dan di Indonesia. Inilah selengkapnya. Pengertian jurnalistik secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata jour. Dalam bahasa Perancis, jour berarti catatan atau laporan harian secara sederhana, dan jurnalistik juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap hari. Jurnalistik juga adalah kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, dan menulis untuk surat kabar, majalah, atau berkala lainnya. Jurnalistik secara singkat sebagai kegiatan penyiapan, penulisan, penyuntingan, dan penyampaian berita kepada khalayak melalui saluran media tertentu. Jurnalistik adalah segala bentuk yang membuat berita dan ulasan mengenali berita sampai pada kelompok pemerhatian. Onong Uncah Jana Effendi mengemukakan, jurnalistik didefinisikan sebagai teknik mengelola berita, mulai dari mendapatkan bahan sampai kepada menyebarluaskannya kepada masyarakat. Sejarah jurnalisme tercatat, jurnalisme berawal ketika Kekaisaran Romawi kuno membuat dan mengirimkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan negara dan berita lokal ke sejumlah akta di urna atau papan pengumuman kekataan. Adapun istilah jurnalis diadopsi bahasa Inggris jurnalis, wartawan. Sejak saat itu jurnalisme semakin berkembang. Pada masa Kekaisaran Cina, tepatnya abad ke-8 atau tahun 911 Masehi, muncul surat kabar pertama yang diberi nama King Pao, kabar dari istana. Puncak kehadiran surat kabar dan media cetak lainnya terjadi saat Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak tahun 1450. Di Jerman mencak koran pertama dalam format koran modern. Seperti yang kita lihat selama ini, kemudian berkembang di Italia memasuki abad ke-17 sampai 18. Surat kabar dan majalah semakin menyebar ke seluruh daratan Eropa dan benua-benua lainnya. Puncak kebebasan pers ditandai ketika Amerika Serikat dan Swedia mengesahkan regulasi kebebasan pers di Inggris. Abad ke-17 telah dibentuk organisasi profesi penulis dan jurnalis. Organisasi berkembang dengan mendirikan kantor berita. Sekitar pertengahan tahun 1800-an, sejarah jurnalisme di samping itu, pendidikan jurnalistik secara sistematis juga melalui diselenggarakan hingga diajarkan di perguruan-perguruan tinggi dan di beberapa negara dan sangat diminati masyarakat. Sejarah jurnalisme di samping itu, pendidikan jurnalis juga dimulai hingga diajarkan ke gaung perkembangan media pun sampai ke Indonesia. Adalah Tirto Aditjojo yang akrab disapa Raden Djokomono mendirikan Mingguan Medan di Priyayi tahun 1910. Tokoh pers nasional generasi pertama inilah yang mendirikan perusahaan penerbitan yang dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh orang-orang Indonesia. Setelah Medan Perinyanyi mulai dikenal publik, lahirlah Swarda Asia di Surabaya, Tahjajah di Bandung, dan Sinar Bahaya di Semarang. Perkembangan media cetak diikuti oleh perkembangan radio dengan berdirinya Solco Radio. Pada 1 April 1933 di Solo, pendiri radio ini adalah Mungkosomo dan Mungkono Negoro.
Hakim 2013. Kemudian berdirilah radio swasta seperti Radio Mauro, Yogyakarta, Fort, Bandung, dan Cirko, Surabaya. Menjelang dan sesaat setelah proklamasi kemerdekaan, media massa baik cetak dan radio semakin bertambahnya banyak di Indonesia. Setidaknya saat itu lahir media baru seperti Surka Merdeka, Berita Indonesia, dan The Voice of Free Indonesia. Bahkan pada 24 Desember 1948, Radio Rimba Raya di Aceh Tengah mengudara menyampaikan informasi telah dideklarasikannya kemerdekaan Indonesia. Radio Rimba Raya inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Radio Publik Indonesia (RRI). Regulasi Undang-Undang Pers di Indonesia merupakan media sumber kekuatan, alat kontrol manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat digunakan sebagai pengganti sumber daya lainnya. Media merupakan forum yang semakin berperan untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik bertaraf nasional maupun internasional. Media berperan sebagai wahana perkembangan kebudayaan bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, metode, gaya hidup, dan nomor grand. Dapat dibentuk sebagai lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Regulasi Undang-Undang Pers di Pradeka Media tidak dapat dilepaskan dari kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan sistem media. Pihak-pihak tersebut adalah yaitu pekerja media atau wartawan, pemilik media atau pengusaha, audiens atau masyarakat, dan yang keempat regulator atau pemerintah. Semua pihak yang terkait disebut stakeholder, kepentingan besar yang memengaruhi media pada dasarnya berujung pada dua kekuatan, yaitu kekuasaan politik negara dan kekuasaan ekonomi pengusaha. Media memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembentukan pola pikir, sikap, dan perilaku khalayak. Agar perilaku media selaras dengan kepentingan nasional, maka dibutuhkan regulasi yang menjamin profesionalisme. Profesionalisme yaitu media. Regulasi adalah peraturan yang harus diikuti oleh media dalam menjalankan peran dan fungsinya di masyarakat. Sebagai penjabaran Undang-Undang Pers juga ditetapkan kode etik jurnalistik untuk wartawan atau organisasi pers. KEJ telah diatur dalam Peraturan Dewan Pers No. 6 Peraturan DP 5/2008 tentang pengesahan SK Dewan Pers tahun 2006 tentang KEJ dalam KEJ 2006 Kode Etik Wartawan. Organisasi pers berisi 11 pasal yang ditandatangani oleh 29 organisasi wartawan pers perusahaan pers di Indonesia. Regulasi Undang-Undang Pers di Indonesia berprinsip KEJ antara lain wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Pasal 1, wartawan Indonesia menempuhkan cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, yaitu pasal 2, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas perdugaan tak bersalah. Pasal 3, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik, kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi hak, kewajiban, dan penanyaan, pers menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.
Kode etik jurnalistik ada beberapa pasal yang kami akan menjelaskan. Ini adalah salah satu dari pasal-pasal tersebut, yaitu 1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikat buruk. Pasal 2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan kegiatan tugas jurnalistik. Fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas perdugaan tak bersalah. Demikianlah pelaporan pada hari ini. Saya Arfanut Tunisa pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.